Nah, ini sedulur tani bentuk daripada padi 48, dimana padi 48 ini cenderung tidak tahan terhadap kereban. Contohnya seperti kayak begini, ini roboh ketika ada angin sedikit ataupun juga menjelang masa panen. Nah, seperti kayak begini, padinya bersih dan cukup lumayan putih. Dan kita lihat yaitu di sampingnya ini adalah perbandingan dari Inpari 50. Kalau yang ini 48, sedangkan yang sebelah sini adalah padi Inpari 50. Nah, bentukannya seperti kayak begini. Inpari 50 itu kalau dilihat dari bulirannya tidak terlalu panjang, cuman ini kelihatannya agak sedikit bersih untuk potong lehernya. Nah, kita lihat seperti apa ini. Bentuk postur padinya enggak terlalu tinggi, masih tinggi dengan dibandingkan dengan padi Inpari 48. Kalau Inpari 48 itu lebih tinggi, dan ini padi Inpari 50 tidak terlalu tinggi, sedang. Ini seperti kayak begini. Nah, seperti kayak begini, roboh semua ini padi Inpari 48 cenderung tidak tahan rebah. Padinya cepat roboh seperti kayak begini. Nah, di sampingnya ini adalah padi Inpari 16. Cenderung saya lebih tertarik dengan Inpari 16. Namun sedulur ketahui, Inpari 16 itu berbanyak macam-macamnya juga, seperti kayak Inpari jenis Inpari 48, 50, Inpari 32 itu Inpari memang bermacam-macam, tapi namun Inpari 16 ini sama dengan Inpari 16-nya, cuman juga sudah banyak yang berbeda. Nah, jenis Inpari 16 ini waktu kita membeli pembenihan adalah jenisnya Inpari 16 yang dengan label Inpari 16 Golden. Nah, bentuk dan posturnya Inpari 16 Golden itu sangat jauh banget dengan Inpari dari pembenihan dari Blitar dan dari Madiun. Dan bentuk postur gabahnya juga lain banget. Kalau Inpari 16 Golden ini bentuk gabahnya besar dan malinnya pun juga panjang dan banyak. Dan kita bandingkan dengan Inpari 16 yang bukan Golden, itu dia tidak memiliki male yang besar dan banyak. Kita lihat seperti saya begini. Ini yang belum tua, ini sangat jauh, jadi lebih bagus, lebih baik yaitu Inpari 16 yang bermerek Golden. Ini seperti kayak begini, jauh banget perbedaannya. Ini adalah Inpari yang berasal dari
Madiun dan Jawa Blitar, itu pembenihan dari situ. Tapi untuk yang pembenihan dari Golden saya kurang begitu jelas dari mana, tapi ini bisa juga ditanam lagi untuk tanaman berikutnya, Inpari 16 Golden. Nah, di sampingnya ini adalah padi tongkol 2. Nah, tongkol 2 ini juga sangat ginjah, malenya banyak. Nah, seperti kayak begini. Nah, malenya seperti hampir seperti kayak padi Apache. Ini tongkol 2 dan juga termasuk ginjah. Kemarin waktu kita tanam sama-sama dengan padi Inpari 16 Golden ini sama, tapi ketika dia waktu mulai jebul, boleh dibilang, kata orang Jawa itu jebul, ataupun mulai keluar malenya, itu lebih cepatan yang tongkol 2 dibanding Inpari 16 Golden ini. Tapi saya melihat bahwa Inpari 16 Golden sama padi tongkol 2 ini juga hampir sama ketuanya. Ini bentuknya seperti kayak begini. Dia sama, dia sudung, yaitu cenderung ini lebih disukai bagi petani yang cenderung aman dari serangan burung pipit. Nah, perlu sedulur ketahui, tanaman padi yang saya tanam ini, yaitu tanaman padi tongkol 2 ini sangat-sangat wangi. Saya memidukan di sini saja. Ini berbau wangi banget. Wanginya itu seperti kayak pandan wangi. Ini dulu tani, saya heran, berbau wangi dan sangat berbau wangi. Nah, ini juga saya belum tahu nanti gimana rasanya padinya, juga belum tahu karena ini masih dalam tahap pembenihan yang pertama kali saya menanam. Nah, dan ini nanti akan saya benihkan lagi, akan saya kembangkan lagi. Apabila sedulur tani mau membutuhkan benih padi jenis ini, bisa di komentari ataupun bisa diorder ke alamat saya ini nanti, yaitu ada di deskripsi. Sedulur tani bisa mem-WA kami yang akan saya lampirkan di WA kami, ataupun bisa kontak langsung ke 082 301 284 434 WA kami. Dan di sampingnya ini adalah padi Japonica. Nah, ini jenis padi Japonica. Japonica ini malenya tidak terlalu banyak seperti kayak begini, tapi dia butirannya gede-gede, seperti kayak botol. Dan cenderung padi Japonica ini lebih tahan rebah. Ketika diterjang angin besar pun ini bisa kuat ini, sedulur tani. Dan sudah banyak dibuktikan para petani-petani yang berada di Jombang, kebanyakan ini memang yang membudidayakan ini adalah orang-orang di sekitaran Jombang, Madura sana. Itu dia suka menanam padi Japonica ini yang ditanam di tempat yang balong atau yang tempat banyak air, yang sering biasanya kalau ditanamin padi yang lainnya itu roboh, tapi ditanamin padi ini dia tidak roboh karena bentuk jeraminya ini memang kuat ini.
keras. Memang ketinggiannya daripada padi japonica ini ya memang sedikit tinggi, sekitar 110-120 ketika kita beri perawatan yang lebih tinggi atau lebih normal. Tapi kalau kita memberikan pemupukan seimbang saja, padi atau tanaman itu enggak terlalu tinggi, dia bisa agak sedikit pendek. Seperti kayak ini. Ini belum waktunya memanenkan, kurang lebih ya sekitar masih 15-an hari lagi. Ini mungkin sudah bisa dipanenkan karena musimnya ini banyak hujannya, jadi ya padi nggak cepat tua. Nah, untuk pemesanan benih padi japonica yaitu sama seperti tadi, bisa kontak langsung di WA kami ke 082 301 284 434, dan nanti akan saya lampirkan saya cantumkan nomor kontak saya di deskripsi saya ini nanti. Nah, nanti ini ceritanya saya akan ambilkan malenya per malenya dari berbagai macam jenis padi-padi yang saya tanam ini. Nah, ini bentuk daripada padi-padi yang tadi saya lihat, yaitu bermacam jenisnya. Akan saya tunjukkan sedulur tani. Malinya seperti kayak begini, panjangnya dan bentuknya. Nah, yang bagian sebelah sini, ini saya tunjuk ini adalah Inpari 50. Untuk panjangnya seperti kayak begini. Kita geser, kita samakan yang bawahnya seperti kayak begini. Ini adalah Inpari 50. Ini panjang bulirnya seperti kayak begini. Dan yang sebelah sini ini adalah Inpari 48. Ini 48. Ini panjang ini. Tapi ya memang cenderung banyak rebahnya. Ini 48. Ini Inpari 48. Dan yang sebelah sini adalah Inpari 32. Ini Inpari 32 yang banyak bobotnya, ini Inpari 32. Dan yang sebelah sininya ini adalah Inpari 16 Golden. Ini Inpari 16 Golden. Malenya juga panjang, hampir sama dengan Inpari 48. Dan yang sebelahnya sini adalah Inpari Tongkol 2. Ini malenya panjang dan padinya juga butirannya juga banyak nih, karena memang jenisnya Tongkol 2 jadi banyak nih. Dan yang terakhir ini adalah padi japonica, jadi padi Japon. Nah, diantara keenam male ini padinya yang paling enak sendiri itu yaitu apa ini ceritanya, yang pernah saya alami, yang pernah saya makan, itu padinya yang paling enak sendiri. Nasinya, maksud saya itu nasinya yang paling enak sendiri adalah padi japonica ini. Ini padinya yang paling enak dimakan, nasi aja pun kita sudah merasa enak, terasa enak kalau padi japonica. Karena pada waktu saya merasakan nasi japonica ini waktu
berada di kapal, karena juga saya ini adalah bekas dari ex kapal perikanan Jepang. Itu memakan nasi Jepang itu kita mencuri-curi, karena beras Jepang ini cuman boleh dimakan atau dikasihkan sama orang-orang Jepang saja yang memakan, yaitu kaptennya saja, ini master orang Jepangnya saja yang memakan nasi daripada nasi Jepang itu sendiri. Yang lainnya yaitu diberi nasi atau beras yang dibeli dari beras Australia. Nah, dan untuk yang tongkol 2 ini saya belum merasakan, tapi ini ketika ditanam waktu keluar male dan sampai umur tua segini, ini baunya minta ampun, wanginya wangi banget. Ketika kita mendekat di tanamannya sini, ini sudah berbau seripit seperti kayak bau pandan wangi. Nah, ini. Dan untuk Inpari 16 golden, karena 16 ini juga jenisnya banyak sekali. Inpari 16 yang saya belikan yang pembenihan dari Blitar dan Madiun itu tidak sepanjang ini, dan jeraminya juga enggak terlalu tinggi. Ini sedikit agak tinggi dari padi yang pembenihan dari Blitar sama Madiun ini, sedulur tani. Ini Inpari 16 golden ini saya rasa juga recommended untuk ditanam kembali, bagus ini. Untuk rasanya ini saya rasa sama pulen, dan ini adalah Inpari 32. Kalau Inpari 32 saya rasa petani sudah juga tidak asing lagi. Dia super dalam berat bobot, ini tidak bisa dikalahkan dengan padi-padi yang lain, cuman malenya agak sedikit enggak terlalu panjang. Dan ini Inpari 48 ini juga kalau dilihat dari malenya ini juga recommended, cuman ini banyakkan petani yang tidak suka adalah tidak tahan rebah, dia cepat gampang roboh ini. Untuk padi Inpari 50 ini saya rasa tidak recommended, karena kita lihat malenya juga enggak terlalu panjang, dan seperti kayak begini. Saya justru memberikan saran yaitu yang recommended, yaitu Inpari 16 golden sama tongkol 2 ini juga bagus, dan padi Japonica ini juga bagus, karena padi Japonica ini sangat-sangat pulen, enak banget rasanya untuk nasinya. Dan tentu di pasaran pun juga harganya lebih mahal daripada beras-beras yang lain, karena ini faktornya juga seperti beras-beras premium ya. Kalau padi Japonica tahu sendiri, untuk padi Japonica itu berapa harganya di pasaran supermarket. Nah, kiranya kita berbagi ilmu apa yang kiranya nanti kita bisa lakukan untuk pembenihan atau mencari bibit padi yang lebih bisa menghasilkan lebih banyak dan tahan terhadap kerebahan ataupun terhadap hama. Perlu saya informasikan lagi, untuk padi Japonicanya ini tahan terhadap hama, tahan terhadap kerebahan, dan sangat enak rasanya. Ini setiap tahun saya pasti menanam ini, karena untuk konsumsi sendiri saya memakai atau menggunakan padi Japonica ini, karena anak-anak juga ketika dikasih nasi yang lainnya ini dia juga melengos, maka cenderung mencari yang padi Japonica, beras Japonica ini, sedulur tani. Nah, kiranya berbagi ilmu
kita tentang pertanian. Saya akhiri sekian dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.